Silakan, di sini masih ada ruang ini. Tak apa, kita agak rapat aja, tidak apa-apa. Silakan. Sila. Bisa, enggak apa. Bisa. Boleh sampai ke depan sini pun enggak apa. Oke, setelah ini kita akan diskusi mengenai novel terbaru ya dari novel terbaru dari Bang Hafiz Amin. Oke. Mendapat sirna. Baik, novel ini bisa teman-teman dapatkan di JBS dengan harga 100.000 saja. Bahasa Malaysia ya? Bahasa KL. KL. Saya bukan orang KL. Tapi ini bahasa harian, bukan bahasa Melayu buku. Iya, ini bahasa harian. Nanti akan kita bahas lebih dalam mengenai itu bersama Cak Mahfud. Nah, saya kenalkan nanti lah Cak Mahfud ya, karena setelah ini akan ada pembacaan nukilan novel dulu dari Gary Septian, dari Bang Gary akan membacakan nukilan novel Hafiz Amin yang berjudul University Ini Tempat Melacur. Langsung saja kita beri tempat dan waktu. Silakan Saudara Gary Septian. Kayak manggil petinju ya. Gary Septian. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan nukilan dari yang ada di dalam novel University Ini Tempat Melacur. Kenapa? Aman. Kau berbangga jadi pelacur? Tanya Reda pada Rahmat secara tiba-tiba. Iya, jika aku melacur untuk orang yang aku kasih. Kata-kata Rahmat itu membuat Reda diam dan berpikir. Mungkin sebab ini yang buat Rahmat tidak diseksa. Kau bangga jadi pensyarah yang membuat orang lain terpaksa jadi pelacur? Reda menukar soalannya kali ini. Rahmat diam dan dia tahu dia salah. Tapi apa yang orang mati boleh buat dengan kesalahannya di dunia? Kau tak ikut program university, program jurusan kau, tapi kau dapat jumpa pensyarah-pensyarah bagus, bijak pandai, kawan-kawan yang kau tak tahu fakulti apapun, tapi bagus. Kau tak rasa university ini ada baiknya buat kau kenal kawan-kawan kau? Kata Rahmat yang mengubah arah perbualan mereka. Aku masuk university bukan untuk tambah kawan. Balas Reda yang mematahkan sangka baik Rahmat. Sebab murah. Soal Rahmat lagi. University yang iuran murah tidak boleh menjadi university murahan. Reda menjelaskan. Dia bersyukur diterima masuk university. Tetapi jangan sehingga Reda jika university yang iurannya murah itu membuatkan kita berdiam diri jika university itu berubah menjadi university murahan. Reda selalu kena tohmahan tidak bersyukur oleh beberapa pensyarah. Kata mereka, jika benci, kenapa masuk sini? Punya bebal, tidak boleh bertanya. Dia teringin memberitahu pensyarah yang ada untuk berhentilah buat alasan dengan nada sedih dan kecewa, seolah tak dapat gaji bulanan. Menunggang epilog pelajar tak bersyukur dapat masuk university. Mereka yang hakikatnya tak bersyukur dapat pelajar yang betul nak belajar. Sepatutnya bersyukurlah. Pelajar yang dikatakan tak bersyukur nih
yang tak bagi dorang masuk neraka. Dah lah tu Reda, cukuplah untuk menerakakan pensyarah. Lajar, abang jaga kunci makcik kafe university, kata Rahmat. Reda tertawa mendengar Rahmat menenangkan. Engkau tahu, aku sebenarnya bukan tak suka nak belajar, tapi aku tak paham apa yang korang cakap. Rahmat merasakan masalah orang bijak, pandai, tidak kira akademik maha pun agama yang dia temui. Semuanya seperti terkena sumpahan ilmu mereka sendiri. Mereka seperti bercakap bahasa makhluk asing yang tidak dipahami masyarakat. Walaupun tentang yang mudah karena penggunaan perkataan mereka. Curse of knowledge, kata Reda. Lalu dia tertawa dan menambah lagi. Tapi ada juga orang-orang tu dia bercakap sebab nak nampak pandai, bukan nak bantu orang paham. Reda memberikan contoh pada Rahmat bagaimana budak universiti di kampung mereka. Sewaktu mereka kecil, menggunakan mursal, mu'allaq, muttafaq alaih, masyrik dan maghrib. Lalu tidak sampai sebulan, hanya Reda yang tinggal di kelas mereka. Rahmat tertawa karena dia antara orang awal yang cabut lari tidak sampai sejam. Setelah ustaz itu menggunakan perkataan asatizah, infak dan gaya bahasa seperti orang Arab. Sekarang dia paham. Di universiti pun sama. Jargon yang langsung dia tidak paham. Aku ingat orang bodoh je ada masalah dengan kau. Orang pandai pun sama. Rahmat tertawa lagi. Reda menceritakan isu pelajar lelaki bodoh yang menyembah kelangkang wanita. Bukan saja dalam kalangan pelajar yang kurang ilmu, tetapi termasuklah yang berilmu. Dia kena ramai lelaki yang sanggup menolong pelajar wanita yang pura-pura lemah, menggoda tetapi sebenarnya malas, berbanding rekan-rekan yang betul-betul mahukan ilmu. Diploma, degree, tanya Rahmat. Master, jawab Reda. Rahmat terkejut karena dia tidak sangka sebenci Reda pada universiti. Dia tetap menyambung pengajian lagi selepas beberapa tahun meninggalkan universiti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Gary. Dan yang masih di teras mungkin bisa merapat, di tengah ini boleh diisi, agak rapat saja tidak apa-apa. Kasihan yang di luar. Baik, kita beranjak ke sesi selanjutnya. Ya, akan kita diskusikan mengenai buku University Ini Tempat Melacur. Ya, tentu saja masih bersama Pak Hasan Abdul Muthalib dan Bang Hafiz Amin, dan nanti akan diramaikan juga dengan Cak Mahfud. Okay. Cak Mahfud Ikhwan, ini saya bacakan profilnya gitu untuk sesi kedua ini. Beliau lahir di tahun 80, seorang penulis Indonesia yang produktif menulis novel, esai, cerita pendek, dan tulisan non-fiksi lainnya. Beliau adalah pemenang pertama sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2014 melalui novel berjudul Kambing dan Hujan, sebuah roman. Kemudian pada tahun 2017, beliau menerima penghargaan Pusala Sastra Katulistiwa untuk kategori prosa atas karyanya Dawu, Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu. Kemudian 2021 lalu, menerima penghargaan Anugerah Sutasoma 2021, kategori karya sastra terbaik yang ditulis dalam bahasa Indonesia dari Balai Bahasa Jawa Timur untuk novel Ahmad Tohari Mencari Mati. Anwar Tohari, maaf, Anwar Tohari. Iya, Anwar Tohari Mencari Mati. Sequel dari Dawu, novel sebelumnya. Nah, itu beberapa karya yang mendapat penghargaan, dan beberapa karya lainnya juga yang sudah terbit, diantaranya ada Ulit, Kambing dan Hujan, Dawu, Ahmad Tohari Mencari Mati, dan Back yang terakhir ya. Kemudian cerpennya juga Belajar Mencintai Kambing, dan ada beberapa esai juga yang Cak Mahfud tulis mengenai film ya.
Itu ada Aku dan Film India Melawan Dunia, buku 1, dan Aku dan Film India Melawan Dunia, buku 2. Lalu kemudian Kepikiran Dangdut dan Hal-Hal Pop Lainnya, beserta beberapa buku mengenai catatan sepak bola, yaitu berjudul Dari Belakang Gawang, Dari Kekalahan dan Kematian, Setelah Argentina Juara, 8 catatan sepak bola. Jadi Cak Mahfud sangat produktif gitu dari menulis berbagai hal dan berbagai bentuk tulisan begitu. Dan langsung saja saya panggil Cak Mahfud untuk bersama kita di depan sini. Beri tepuk tangan dulu untuk beliau. Dan pada sesi ini nanti teman-teman ini Pak Hasan, oh iya bergantian ya. Tapi ini bergantian nanti Pak Hasan yang akan turut memandu begitu ya. Oke, Pak Hasan masih di sini akan menemani diskusi pada sesi ini. Habis Cak. Sudah mentok, oke. Silakan, saya serahkan ke Pak Hasan. Beri tepuk tangan dulu untuk ketiga kawan saya di depan. Terima kasih. Mahfuz ini kenalan saya kira lama juga lah. Kami pernah jadi juri untuk filem anugerah filem Netpack di Jogja 2 kali. Saya pertama kali dengan Hikmat Darmawan, dengan Yayang, dan kali kedua dengan Khan Luming daripada Singapura. Dan saya dah baca 2 buku dia yang melawan dunia ya. Oh jahat orang ni ya. Tapi itu semua macam tajuk inilah universiti ini tempat pelacur ya. Jadi dia jadi tarikan, dan saya sendiri untuk buku saya terpaksa ubah tajuk. Kerana publishernya adalah publisher indie. Tajuk asal adalah Cinematic Concerns. Dia kata kalau itu macam buku aku tak boleh dijual. Kenapa? Manusia hari ini kalau dia tak faham tajuk, apa lagi dia tak mau beli kan. Terpaksa lah saya tukar, letak movie addict. Movie addict tu semua orang kenal. Okay? Jadi inilah nasib kita sebagai penulis dan sebagai sutradara. Terpaksa kita ada masanya kita kena kompromi. Walaupun ada setengah orang dia tak mau kompromi langsung, tapi nanti jadi malang untuk diri dia. Itu pun kita kena ada perkiraan juga lah ya. Okey. Jadi Hafiz ni dulu di UiTM saya pernah jadi seniman, apa dipanggil di Malaysia dipanggil karyawan jemputan. Mana karyawan tu seniman. Selama 5 tahun. Dan saya tak ada kerja lain, cuma duduk dengan para pelajar dan bincangkan tentang projek, tentang skrip dan sebagainya. Tapi saya tentu tidak boleh duduk diam. Saya juga buat banyak perkara, termasuk menulis buku tentang animasi. Nah, akhirnya siap. Jadi Hafiz bukan masuk dalam kelas saya, cuma berjumpa di kedai-kedai kopi, bersantai, dan itu sebenarnya satu pendekatan yang sangat baik, kerana apabila kita begitu, bukan lagi dosen dan pelajar, kita kawan. Jadi aspek psikologi itu terdapat di situ, maka dia penyampaian tu akan lebih baik. Jadi tadi sudah diperkenalkan dua-dua speaker kita. Kita nak mulakan dengan Hafiz. Ya. Dari mana datangnya idea, secara ringkas ya, dari mana datangnya idea. Sebelum ni pernah menulis kan? Berapa banyak? Novel yang saya berani guna nama saya sendiri cuma 2. Novel yang saya berani, yang bertanggungjawab lah dengan nama saya sendiri, 2 sebelum ni. Aku Rindu Indie itu sebab saya bosan PKP. Saya sangat bosan PKP. Jadi entah macam mana saya mendapat dana-dana sedikit dari budak-budak band untuk menulis. Dengan ada dana sikit saya tulis, dan kemudian kawannya director Muzammil Rahman, Private Sapu itu, baca dan dia suka, dan Mus nak buat seperti itu, dan saya pun sambut. Dan tulisan-tulisan lain tu seperti biasalah, TV yang kita tak dapat tulis apa kita nak, dan filem yang saya rasa seperti perasaan yang
kita berbogel di halayak ramai itu bila filem itu keluar kan. Kita mau liquid aja kan nama itu nama kita di poster sebab ya kita faham itu. Itulah saya punya sedikit sebanyak penulisan sebelum ini. Jadi bila jadi pelajar di universiti maka dapat datangnya idea. Tentunya itu datang daripada pengalaman baik dan buruk yang diperoleh di sana lah. Dan saya pun hairan lah apabila saya diminta menulis prakata, kerana saya ni bukan pernah menulis novel, tapi akhirnya saya setuju lah. Dan apabila saya baca, barulah saya faham mengapa saya diminta. Kerana saya baca, saya kata wah ini sangat familiar ni. Dia punya kawasan yang disebut, orang-orang yang disebut, maka saya nampak apa yang sebenarnya nak diperkatakan. Jadi macam juga sutradara dalam filem, Hafiz mau sampaikan sesuatu yang tersemat dalam diri tapi tak boleh nak cakap secara terang-terang, maka dia pilih bidang fiction untuk menyampaikannya. Okay, jadi kita minta Mahfuz lah. Dah baca kan? Dah baca? Okey. Kita tengok apa pendapat dia yang boleh dikongsikan. Silakan. Assalamualaikum. Selamat sore. Pertama-tama senang berjumpa dengan Pak Hasan kembali setelah bertahun-tahun lalu. Mungkin 2018 ya kita bahas di JAV itu 2018. Kira-kira segitulah. Dan apa ya, ini juga acara yang unik. Saya tidak ingat kapan ada launching atau diskusi novel Malaysia, apalagi di Jogja gitu. Saya tidak tahu apakah pernah ada di misalnya di kota lain tentang novel Malaysia yang saya tahu bahwa Faisal Tehrani menerbitkan beberapa novelnya di Indonesia, tapi juga saya tidak ingat. Mungkin ada semacam meet and greet ya. Saya pernah satu forum sama Faisal di Makassar, tapi lebih banyak ngomongin fenomena media sosial dibanding novel gitu, karena waktu itu kami dibingkai oleh satu tema yang apa ya, voice and noise gitu kayak gitu. Dan saya rasa barangkali mungkin karena konteks apa yang kami hadapi, apa yang membuat misalnya kami menjadi penulis, saya rasa saya dan Faisal waktu itu agak kayak terpisah mengambil pilihan gitu. Saya bilang bahwa ketika noise sudah terlalu banyak di Indonesia waktu itu, apalagi konteks kita tahun politik 2014 2022 hiruk pikuk luar biasa, maka yang paling menyenangkan adalah menyepi gitu. Tapi Faisal bilang bahwa Malaysia terlalu sunyi, atau kalau rame ya ramenya ya rame yang tidak ini. Jadi kemudian dia ikut itu, dia noise sekaligus voice gitu, dan itu adalah kesempatan untuk dia sampaikan suara-suara yang kemudian menjadi trademarknya sebagai seorang novelis barangkali mungkin yang paling didengar sekarang di Malaysia. Bahwa dia menyuarakan semua kalangan yang diopresi, ditindas, orang asli, LGBT, transseksual, agama-agama minoritas dan seterusnya. Saya dikasih beberapa bukunya dan sempat baca tidak sangat banyak. Karena itulah sebenarnya ketika saya diberitahu oleh Koto bahwa acara hari ini akan ada, saya sebenarnya akan lebih suka duduk di bawah seperti tadi, menyimak bahasan dibanding duduk di depan gitu. Terutama karena persis ketika saya mendengar Pak Hasan bicara juga, kemudian ketika saya baca novel Hafiz gitu, bahwa saya barangkali mungkin orang yang paling terkoneksi dengan Malaysia, orang di Jogja atau orang Indonesia, salah satu yang paling terkoneksi dengan Malaysia. Novel-novel saya bersinggungan dengan Malaysia, tapi
ketika kemudian bicara tentang kebudayaan Malaysia, seni Malaysia, sastra Malaysia, juga film Malaysia, maka betapa sedikitnya sentuhan itu. Dan itu saya merasa sangat bersalah. Yang saya bisa ingat-ingat misalnya ya sama seperti Pak Hasan bilang bahwa bicara tentang Malaysia ya P.Ramlee gitu. P.Ramlee ditonton oleh anak-anak di tempat saya di Lamongan karena orang-orang tuanya pulang dari Malaysia sebagai perantau, sebagai buruh bangunan, sebagai orang gaji, dan kemudian semacam punya, tentu saja sebelum P.Ramlee kami punya Amisha, punya Ella, punya Iklim, punya Awi. Saya dan Koto adalah dua orang yang semacam punya ikatan itu, dan kemudian karena itu salah satu acara yang sering kami lakukan di rumah ini adalah berkaraoke lagu-lagu rock Malaysia. Tapi maksudnya ya itulah yang mengaitkan kami dengan Malaysia. Tidak dengan sastra, apalagi yang tinggi. Tidak dengan film, apalagi yang sinema seperti bahasan tadi bilang. Barangkali mungkin kenapa saya tidak asing dengan Mat Kilau, karena Mat Kilau di khalayak Indonesia karena yang main adalah beberapa orang dari Indonesia gitu. Dan kalau Mat Kilau laris luar biasa, saya pikir juga film-film semacam itu juga yang laris di Indonesia. Barangkali mungkin sekarang adalah yang masa yang menyenangkan secara industrial, tapi saya tidak tahu apakah misalnya secara artistik itu cukup bagus. Meskipun saya mendengar pujian yang bertubi-tubi dari Pak Hasan, cuman barangkali mungkin karena Pak Hasan dari luar, saya ada di dalam gitu. Tingkat kritikalnya berbeda. Sebagaimana tentu saja ketika saya bicara Malaysia dan saya hanya bicara tentang musik pop, budaya pop, ya itu tidak ada dalam diskusi kita bahkan. Nah, itulah kenapa kemudian saya kebingungan mau bicara lebih dalam tentang novel Hafiz, karena bagaimanapun satu, sebagai seorang yang belajar sastra, saya sudah meninggalkan belajar sastra kira-kira sebagai mahasiswa, sebagai orang university, mungkin sudah 20 tahun lebih, dan itu buku-buku yang ada mungkin masih ada di rak, tapi sudah lama sekali tidak dibuka. Dan itu membuat saya sangat berjarak, misalnya membuat bacaan terhadap sebuah novel secara teoretik. Nah, yang tersisa sekarang adalah perbandingan, persepsi. Jadi saya sebagai pembaca dengan segala pengalaman membaca maupun menulis saya, akhirnya kemudian saya pakai untuk menilai novel Hafiz. Masalahnya adalah saya tidak cukup punya bacaan tentang apa-apa yang berkaitan dengan Malaysia. Novel Malaysia, sinema Malaysia, juga mungkin pemikiran-pemikiran tentang Malaysia. Dan yang mungkin lebih kompleks lagi untuk membuat bacaan terhadap novel ini menjadi lebih clear adalah konteks sosial kekinian Malaysia seperti apa. Karena bagaimanapun kita melihat ya Malaysia dari kejauhan itu, tentang Najib, tentang kadang Datuk Sri Siti Nurhaliza gitu, itu aja. Upin Ipin belakangan, dan mungkin kalau buka Facebook, buka X ya Harimau Malaya sama Garuda. kayak gitu aja gitu. Itulah yang kemudian membuat kadang saya mengalami loss in translation dalam beberapa bagian. Saya sudah punya problem dengan perbedaan bahasa kita, meskipun bagaimanapun sebenarnya ya terbaca saja, tapi ketika Hafiz banyak memakai bahasa kekinian gitu, mungkin kalau dalam istilah fiction
bukan fiction, penerbit fiksi itu ada disebutkan bahwa dianjurkan itu novel itu bersifat urban dan slang gitu. Saya menemukan itu yang urban dan yang slang gitu. Sementara barangkali mungkin ya bacaan saya ya sudah cukup tua gitu. Coba sedikit dulu misalnya di universitas ada novel-novel Malaysia, tapi juga tidak terbaca dengan sangat baik. Satu, yang kedua kemudian itu bahwa ada gap antara pemahaman saya sebagai orang berbahasa Indonesia dengan Hafiz yang memakai bahasa KL gitu. Saya belum sempat tanya ke ibu saya yang 20 tahun di Wangsa Maju apakah dia paham dengan dengan bahasa Hafiz atau tidak itu. Tapi itu kemudian sedikit membuat pemahaman saya kemudian delay gitu, tidak langsung terkoneksi dengan cukup baik. Tapi kemudian itu ditambah dengan bahwa saya tidak paham kenapa Hafiz nulis ini gitu. Apa yang terjadi dengan Malaysia? Apa yang terjadi dengan kehidupan universitas di Malaysia? Saya kira baik-baik saja itu. Rasanya tidak ada yang lebih buruk dari universitas di Indonesia bagi kita ya. Apalagi belakangan gitu. Ketika kemudian seluruh universitas di Indonesia barangkali ya mungkin ada di belakang kekuasaan gitu. Jadi ini yang kemudian barangkali mungkin perlu kita dapat mungkin di forum ini apa yang kayak kalau dalam film ya behind the scene kenapa ide itu ada gitu. Apa yang tadi dimaksud oleh Pak Hasan ini kemudian saya bertanya balik, apa yang tadi dimaksud oleh Pak Hasan? Oh saya tahu perkara ini gitu. Apa yang membuat saya sangat tertarik bahwa ketika saya membaca university ini tempat melacur, saya pikir melacur yang lebih alegoris itu, lebih berperibahasa lah. Bukan sebenar-benarnya melacur, tapi ternyata Hafiz menulis tentang melacur dalam arti yang tekstual, letterlux gitu dalam bahasa Indonesia. Jadi ada praktik melacur di university di Malaysia. Meskipun Malaysia maksudnya kita bisa menukar dimanapun ya kompleks ini, tapi saya rasa ya itu pasti yang akan diamankan. Gitu. Saya rasa itu dulu ya Pak Hasan, apa yang perasaan, ungkapan, mungkin juga problem yang saya hadapi ketika membaca novel Hafiz. Ya. Betul. Ini sekalian nanti kita break azan maghrib dulu ya. Oke. Udah deh. Dikat sebentar ya, gitu 5 menit mungkin. Cik. Oke, teman-teman kita break azan maghrib sebentar dan yang mau sholat maghrib bisa ke masjid sebelah barat sana ya. Nanti sebenarnya sudah kelihatan dekat dari parkiran itu sudah kelihatan yang mau sholat di sana. Biasanya sih di sini cuman karena dipakai jadi kita ke musola aja, ke masjid aja kalau mau sholat. Baik. Kita break sebentar. Lanjut ya, baik. Oke, langsung. Oh, masih ada yang ditunggu. Benar, Res. Cik. Baik, kawan-kawan kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Tadi sudah ada sedikit pengantar dari Bang Hafiz, Cak Mahfud mengenai novel University ini tempat melacur gitu. Dan akan kita lanjutkan dan saya persilakan kepada Pak Hasan untuk kembali memandu diskusi pada malam hari ini. Cak Mahfud apakah masih di luar atau? Oh, oke. Kita tunggu sebentar ya. Oh, di toilet. Kita tunggu sebentar.
Kita keluar tadi. Yang jujurnya. Yang di awal ini. Dia sama aku kelas bahasa juga. Untuk habis baca dia sudah tahu apa isi semua. Oh. Tapi itu layer yang kedua. Layer yang pertama itu saya benar-benar. Oke, ini kita lanjutkan di diskusinya. Baik, silakan Pak Hasan dan teman-teman boleh merapat lagi ke ruang tengah ini. Ya, Silakan. Terima kasih. Jadi betul kata Mahfuz tadi itu, konteks itu penting. Jadi kalau kita sudah tahu, maka lebih mudah untuk kita membicarakan sesuatu. Tapi dalam sinema, tidak semestinya. Apabila kita sebut sinema tu dia akan ambil subjek yang sangat universal dan tema-tema yang sangat dekat dengan segala manusia dalam dunia. Mungkin kita tak tahu detailnya, tapi kita dapat tangkap, dan ini melalui bahasa filmnya. Itu yang perbezaan dia. Jadi bahasa yang digunakan oleh Hafiz ni yang lebih terkini, yang selalunya digunakan oleh orang-orang muda. Macam kami ni tak pernah lah begitu ya. Tapi nak tanya Hafiz, ada juga banyak rujukan kepada ahli-ahli sufi ya, seperti Abdul Qadir Jilani dan sebagainya. Dan Abdul Qadir Jilani juga pernah bercakap, aku lebih memahami atau suka kepada orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Jadi kalau ada ilmu yang tinggi tapi adab tidak ada, maknanya dia tidak ada ilmu. Ya. Jadi target audiensnya siapa? Itu penting juga. So kalau kita tengok apa tu, beberapa filem ini pun ditulis macam filem, macam skenario filem dan sangat visual. Jadi target audiensnya siapa sebenarnya? Sebelum saya masuk ke target audiens saya menyahut semula yang Syekh Qadir Ar-Jalani itu tadi kan. Sebab saya lihat ramai orang yang menunggang quote je. Menunggang orang quote yang aku lebih suka orang yang beradab daripada orang yang berilmu kan. Sedangkan yang baca Pak Sanjay tadi, orang yang berilmu itu pasti beradab, orang yang beradab itu pasti berilmu. Tapi orang yang menggunakan quote Syekh Qadir Ar-Jalani itu majoritinya tidak membaca kitabnya kan. Sedangkan dia bagaimana dari sisi lain Syekh Qadir Ar-Jalani itu menegur orang-orang yang mengikut terlalu membuta tuli, taklid buta. Jadi itu berbeza dengan orang yang sekarang yang dia menunggang adab, hinggakan yang salah itu pun dia cakap adab. Seharusnya bagaimana ya kata mudahnya, orang yang menegur itu dikatakan ekstrim. Sedangnya yang sepatutnya orang yang tidak menegur kesalahan itulah ekstrim kan. Tapi kita di dunia yang terbalik, dan kod-kod yang kita tidak menggunakan kod-kod ahli sufi ataupun ulama itu ataupun pemikir itu sebagai membersihkan jiwa kita, tetapi sebenarnya kita menggunakan kod-kod itu untuk menutup kesalahan kita kan. Itu di media sosial lah. Kemudiannya target audiens itu sebenarnya saya lihat saya ni sangat dekat dengan, saya lebih mudah bercakap dengan orang-orang yang merasa diri mereka ni buat salah, ataupun orang-orang yang dibawa kolong, orang-orang yang bekas pencandu gam, narkoba punya pencandu, itu bekas kan. Jadi orang-orang banduan ataupun masyarakat yang mereka rasa mereka ini memang pesalah berbanding dengan orang-orang yang graduan yang merasakan diri mereka ini tidak ada kemana dengan masyarakat. Kemudian saya punya target audience adalah orang-orang yang mahukan membaca ataupun tidak pernah membaca sekalipun. Sebab saya, novel yang lalu saya pernah mendapat feedback, dia suka itu, suka ini, tak dari orang-orang graduan kan, ataupun orang-orang profesional. Tetapi bila saya mendapat satu feedback dari orang yang kebanyakan ataupun orang biasa yang saya kenal, dia ni pernah melakukan jenayah apa, dia memberi feedback pada saya, seumur hidup dia 30 tahun, itu adalah
novel pertama ataupun bahan bacaan yang pertama dia habiskan. Sekolah pun dia tak pernah habiskan buku kan. Dia sanggup habis-habis lah. Jadi saya rasa target market saya ataupun sasaran saya adalah bahan bacaan ini oleh orang yang begitu. Sebab orang bijak pandai itu sudah banyak membaca kan. Jadi ataupun orang alim itu sudah banyak membaca kitab kan. Jadi dia tidak perlukan orang seperti saya. Jadi saya rasa saya target kepada orang-orang yang manusia biasa. Manusia biasa yang bukan terapung. Ya. Ya, saya lihat bahasanya sangat mudah dan sangat visual dan agak senang. Tapi bagi orang Malaysia, kalau orang Indonesia agak sukar, ada perkataan-perkataan mungkin makna dia pun berbeza, dan kadang-kadang kita sukar nak memahami apa yang sesuatu diperkatakan ya. Tapi kalau kita ambil dia punya permulaannya, Mahfuz, dia tentang seorang yang renung kematian dia. Selalunya kita ni bila muda-muda ni kita lebih kepada hidup hedonis, tak memikirkan yang kita satu hari akan mati. Cuma bila dah sampai ke umur macam 50, 60, umur macam saya ni, dah lebih kita fikirkan bila ni aku nak pergi ni. Tentu kita terfikir flashback apa yang kita sudah buat dan sebagainya. Jadi yang dosen dalam cerita ni, dosen dalam cakap Malaysia ni pensyarah yang disebut tadi tu, universiti adalah universitas yang disebut di sini. Jadi saya baca buku Indonesia pun agak susah nak tangkap apa yang sebenarnya dia perkatakan ya. Apalagi kalau dia sangat-sangat pekat dengan logat Indonesia. Lagi saya kalau cakap pun saya tak faham. Jadi pada pandangan Mahfuz ya, dia punya opening tu dia bermula dengan orang yang sudah mati ya. Kalau dah mati, macam mana dia ada ingatan, yang memori. Dan di sini juga banyak yang bercakap tentang roh. Dalam filem Joko Anwar, Siksa Kubur kan. Bila saya terbaca sinopsis, wah, saya kata menarik. Aku nak tahu apa pandangan Joko Anwar ni tentang siksa kubur dan bagaimana dia nak menyelesaikan masalah sama ada siksa kubur atau tidak. Itu persoalan yang dibangkitkan dalam filem kan. Tapi akhirnya dia pandai pusing. Jadi ambiguous. Okey, terpulang kepada audience. Jadi begitu juga novel kan. Jadi pada pandangan Mahfuz tu, permulaan dia dengan orang mati tu sedang merenungkan apakah terdapat dalam mana-mana novel di Indonesia yang digunakan approach sebegitu. Saya banyak teringat dengan beberapa novel di Indonesia dan itu terutama di masa lalu ketika membaca habis, tapi kebetulan tidak di adegan itu bahasan. Saya justru kemudian menemukan kayak saya akrab gitu dan saya kemudian membaca 2 novel Faisal yang saya punya gitu. Dan itu 2 orang yang sama. Jadi orang pintar yang mau mati dan kemudian mengenang apa yang jadi kayak opening Citizen Kane gitu. Jadi dia selalu ada flashback gitu. Bahwa kemudian nanti di belakang kita dibuka apakah kematian itu terjadi atau kemudian memang semacam itu. Jadi kalau mungkin dalam cara apa ya bahasa Inggris mungkin kayak in limbo gitu. Ada di ruang antara. Satu hal lagi yang sangat membantu saya membaca novel Hafiz, saya nggak tahu apakah bahasan connect apa, tapi saya kira Hafiz akan tahu. Jadi ruang putih tak berujung itu, saya selalu ingat satu episode di SpongeBob. Nah, saya kira Hafiz menonton episode yang sama dengan saya rasa, karena dia juga menyebut Patrick Star gitu. Banyak sekali nama yang disebut di novel ini dan kadang saya kemudian mencoba mengais pertautan itu dari situ. Hamka Alatas,
yang mungkin bisa mungkin juga ya para nabi, para ilmuwan muslim, kitab-kitab tua, kutipan-kutipan dari khasanah klasik Islam, ya juga filsuf-filsuf modern barat dari berbagai jenis kayak gitu. Nah itu saya tidak tahu apakah di Indonesia mungkin tidak, mungkin saya terlewat gitu, tapi saya tidak cukup mengingat jenis teknik naratif seperti itu. Tapi barangkali mungkin yang saya sangat hendak ingin sampaikan tentang novel Hafiz adalah apa tema yang ditekel gitu. Apa kegelisahan yang ingin disampaikan dan ingin dibagi oleh novel ini kepada audiens gitu. Dan kenapa itu menjadi penting? Kenapa it's matter lah istilahnya. Pokoknya saya tadi tanya kepada Hafiz. Saya pernah menulis novel pertama saya kira-kira ya terbit di usia yang sama dengan Hafiz hari ini, dan itu adalah novel yang saya pikirkan sejak dari university gitu. Jadi apakah saya membayangkan apakah Hafiz memikirkan persoalan ini dari sejak dia masih di bangku university atau tidak gitu. Dan dugaan itu betul gitu. Tapi kemudian kenapa dia menjadi penting, itu tadi kenapa pertanyaan saya menjadi ini, karena barangkali kalau membandingkannya dengan bacaan-bacaan di Indonesia, saya rasa apa yang ditackle oleh Hafiz soal kebobrokannya universitas, baik moral maupun intelektual, dan terutama seksual gitu, semua itu kebanyakan kayak muncul jadi booming itu tahun 70-an, 80-an. Awal Orde Baru hingga kemudian masa pertengahan Orde Baru. Ketika sensor diperketat, maka yang kemudian kayak level kekuasaan yang lebih rendah akan menjadi pokok kritik, menjadi sasaran kritik, karena kritik terhadap kekuasaan yang paling ujung nggak akan bunyi, nggak bisa dilakukan gitu. Jadi kemudian dia lebih simbolik daripada struktural gitu. Maka kemudian saya mencoba mencari apa yang kira-kira kritik itu sampai nggak, misalnya sampai ke kekuasaan kerajaan, atau struktur politik atau intelektual Malaysia, tapi saya rasa dia mentok sampai di struktur universitas. Dan menurut saya itu terjadi di masa-masa ketika aktifnya kayak Cintaku di Kampus Biru, terus masa-masa Martin Gubushe sedang banyak menulis novel. Satu misalnya tentang gigolo gitu, misalnya saya ingat Dan Senja Pun Turun dari Nasyah Jamin. Kebetulan itu ada karakter gigolo namanya Anwar, dari Medan, ya kira-kira mengacunya ke arah Khairul Anwar. Orang-orang yang kira-kira kalau dalam dunia sastra Indonesia itu bayangkan sebagai semacam residu kegagalan dari berdirinya Orde Baru masa itu. Jadi sangat miskin, datang dari Medan ke Jakarta, kemudian struggling, dan akhirnya jadi simpanan ibu-ibu pejabat gitu. Kurang lebih seperti itu. Juga bagaimana intrik di dalam kampus, kira-kira macam itu. Meskipun barangkali karena Hafiz menitik beratkan pada diskusi, pemikiran, obrolan, renungan, dan secara umum novel ini berbentuk sebagian besar adalah dialog yang barangkali mungkin soliloquy, yang bertutur adalah satu orang yang kemudian mungkin dipecah-pecah dalam tokoh-tokoh tertentu yang sebenarnya bisa kita pertukarkan gitu. Misalnya katakanlah dua tokoh paling menonjol di novel ini, Rahmat dan Reda,
bisa kita tukar gitu. Siapa yang ngomong ini, siapa yang ngomong itu, kayak gitu. Dan barangkali mungkin memang mereka satu entitas gitu. Atau kalau enggak ya kayak kalau pakai dunia kosong tanpa ujung ya Squidward 1, Squidward 2 gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian beberapa detail yang lebih apa ya, barangkali mungkin lebih memberitahu saya apa sih yang ingin diceritakan tentang kehidupan akademik di Malaysia, atau apa yang disebut sebagai university, tempat melacur itu seperti apa gitu. Karena kita kemudian tidak kelewat detailnya, dalam artian bahwa misalnya ya bandingannya kalau Cintaku di Kampus Biru, sebuah problem mahasiswa dimulai dari sepasang mahasiswa bercinta di semak belukar di depan gedung rektorat di UGM misalnya, dan itu kemudian memunculkan semacam entah diskusi atau gambaran gaya hidup mahasiswa Indonesia tahun 70-an atau akhir 60-an, kurang lebih kayak gitu. Itu yang mungkin kemudian membuat pembaca yang berjarak baik secara teks maupun secara konteks akhirnya kemudian banyak meraba-raba Pak Hasan gitu. Kemudian ada gap, ada kayak saya bahkan kemudian mencari Hafiz ini menulis apa sih selain novel ini itu. Nah, dia ada di IMDb tapi sayang sekali masih sedikit habis. Mungkin perlu di edit sendiri itu ditambah-tambahin. Kalau saya mau keluar ya. Oke. Jadi kurang lebih saya mencoba mencari informasi di luar itu, entah tentang Malaysia-nya atau tentang Hafiznya untuk bisa masuk agak karena pada akhirnya kemudian yang bisa saya tangkap adalah hanya apa yang ada di teks gitu. Kurang lebih kayak gitu. Bahwa bagaimanapun memang membaca naskah yang berbeda gitu dari belahan dunia yang berbeda. Bahkan ketika kita menyebut diri sebagai jiran gitu, bagaimanapun ada problem itu gitu. Nah, beberapa di luar teks tentu saja harus memberi semacam bantuan, dan saya pikir di satu sisi barangkali mungkin ini apa ya, mulai yang sangat bagus bahwa pembaca Indonesia bisa membaca fiksi Malaysia lebih baik gitu. Tapi di sisi lain ya tentu saja pada saat yang sama seharusnya kita memang tidak hanya membaca fiksi Malaysia, kita juga membaca apa ya lebih banyak hal tentang Malaysia apapun gitu, kurang lebih begitu. Saya nak tanya audience ya, semuanya sudah tengok filem Fotokopier, filem Indonesia? Penyalin Cahaya. Sudah. So bila saya menulis prakata, bila saya dah habis baca tu, saya teringat pada Fotokopier kerana apa yang disampaikan di dalam Fotokopier tu sedikit sebanyak menyentuh kepada apa yang diceritakan oleh Hafiz di sini. Iaitu ada universiti student yang membuat satu kerja yang dilarang oleh universiti. Lepas tu walaupun dapat diketahui oleh tentang sesuatu yang diviralkan, tapi dibuat bukan oleh mereka berdua ni, tapi oleh orang yang lain, maka diorang jadi dipertanggungjawabkan. Dan akhirnya kita lihat bahawa universiti di tempat orang-orang yang intelijen ya, yang mengaku okey ini takkan didedah kepada sesiapa saja, tetapi kemudian dia melakukan itu. Jadi di mana letak keintelektualan orang-orang universiti? Itulah satu perkara yang diteroka oleh Hafiz dalam ini. So sekarang ni saya tukar topi daripada moderator kepada ini mungkin sedikit banyak pembicara, okay? Untuk bagi faham. Jadi bila saya sudah, walaupun saya tidak ada degree dan saya dah jadi dosen dan juga
apa dipanggil, guru jemputan. Okay. Bukan saja di Malaysia tapi juga di Singapura, di banyak tempat. Yalah. Jadi saya dapat tahu tentang apa yang berlaku. Okay. Dan melalui campuran saya dengan dosen-dosen yang lain tu, dan saya sendiri sudah mengalami. So bila saya baca, wah ini sangat familiar ini. Event-event yang berlaku tu. Jadi sekiranya kita sedar tentang perkara ini, maka kita akan memahami apa yang Hafiz cuba nak sampaikan. Okay? Universiti selalunya dia anggap tinggi di tempat orang-orang yang intelektual, yang boleh jadi rujukan kepada kita, boleh jadi idola, tapi rupanya jadi lain. Pada tahun 60-an, pernah juga seorang sastrawan yang terkenal di Malaysia menulis drama TV, tajuk dia Tiga Darah. Saya ingat Osman Ismail pun ada buat tajuk Tiga Darah. Jadi Tiga Darah daripada luar Kuala Lumpur datang bekerja di ini, tapi apa yang dilakukan totally against agama dia orang, budaya dia orang, dan ini kemudian dapat bantahan daripada khalayak, dan akhirnya drama itu dihentikan. Padahal perlu diteruskan. Jadi inilah masalah kita ni ya. Kita cuba tutup satu mata pada apa yang berlaku di dalam. Dan saya dapat pengalaman seorang pelajar daripada Negeri Universiti di mana saya jadi dosen juga, dia mau lawan sistem dan akhirnya dia disuruh tutup mulut. Tapi agak pelik, akhirnya dia sekarang ni jadi dekan salah satu fakulti. Jadi kita nampak ada satu perubahan ya. Jadi dalam universiti ini tempat melacur. Kalau kita ambil perkataan melacur tu, macam kata Mahfuz tadi tu, bukan secara direct, tapi dilihat dia sebagai satu alegori ke atau simbolik, baru kita akan bergerak ke depan. Kalau tidak, sangkut. So dalam perkataan saya sebutkan tentang teori Eisenstein yang asalnya daripada filosofi John Hegel dengan Karl Marx. Dipanggil Marxist Hegelian Principle, bahawa apabila kita ambil satu idea dan kita tembungkan dengan satu idea yang sangat kontras, dia akan lahirkan satu idea yang baru. So thesis melawan dengan antithesis melahirkan sintesis. Dan dalam filem ternyata apabila kita buat satu montaj, susun begini, dan apa yang ditunjuk itu tidak ada continuity. Contohnya, seorang di dalam jail, kamera di luar, kita ambil dia memandang keluar, kemudian kita cut, masukkan satu shot, seekor burung sedang terbang. Jadi makna apa yang kita akan dapat? Dia mau bebas. Padahal itu elemen bebas itu tidak ada dalam shot-shot. Tapi bila disusun begini, one after another, juxtaposisi dia, lahirnya satu idea dalam kepala kita. Jadi itulah yang saya lihat bila disebut universiti dan kata melacur sangat kontradiknya. Okay? Itu membuatkan kita, kalau kita ambil Bertolt Brecht, dia playwright yang terkenal teori distanciation, iaitu kalau kita buat sesuatu yang sangat jijik di pentas, audiens akan jadi lebih objektif dalam penilaian. Itu teori, ya atau tidak dia tahu. Tapi di dalam filem pernah dilakukan oleh beberapa sutradara. Jadi itulah yang perlu kita memikirkan, apa sebenarnya maksud di sebalik itu. Jadi balik kepada apa yang saya cakap dalam filem tu, sutradara ada nawaitu dia. Dan itu dia tak akan cakap terang-terang. Tapi apabila dia sebut begini, dia letakkan nama-nama yang pelik, Mr. Y dengan ada gay boy ke apa. Jadi apakah itu yang ditujukan kepada
dosen-dosen di tempat yang pernah di alami oleh Hafiz atau macam mana. Jadi itulah yang akan bawa kepada pemahaman cerita dia. Jadi lagi satu, dia punya flair for language. Jadi nak jadi penulis bukan hanya kena ada idea dan rangka sebuah cerita, tapi dia kena ada flair for language. Maknanya apabila dipilih sesuatu perkataan, apakah dia punya elemen rhythm atau tidak ada rhythm di setengah-setengah tempat tu. Yang tu sangat penting kepada penulis-penulis. Dan dalam bahasa filem, begitu juga kepada sutradara-sutradara, dia kena tahu bahawa dalam mengikut semiotik, ada yang menjadi ikon, ada yang menjadi indeks, ada yang menjadi simbolik. Kalau ikon tidak perlu diceritakan panjang, tapi indeks perlu sedikit penceritaan, dan simbolik itu bawa kepada tahap yang lebih tinggi. Jadi itu yang saya sebut, tanya tentang target audience ya. Apakah semua yang disebut tentang kematian, azab kubur dan ini semua ni, saya rasa itu dekat dengan kita. Ultimately kita akan mati, dan dalam agama kita pun disebut begini dan begitu. Ya, saya menyambung kedua-dua tadi kan. Tentang filem yang itu tadi, saya tidak pernah tonton, dan macam saya cakap awal tadi, saya kurang tonton filem. Tetapi saya cuba eksperimenkan bagaimana filem itu bergerak kan. So, bagi saya sesuatu yang saya nak tekankan adalah semiotiknya mestilah pengulangan. Jadi saya ada benda yang saya ulang. Dan sebenarnya waktu saya menulis ini, ada layer yang pertama itu memang sangat untuk tanggungjawab ataupun masyarakat yang tadi saya sebut. Yang kedua itu layer seterusnya adalah memang khas untuk beberapa orang, dan layer seterusnya itu memang dari saya. Dan saya garap, saya hormat setiap layer itu agar tidak merosakkan satu sama lain dengan menghasilkan jalan cerita. Kemudian bagaimana saya meletakkan masa, ruang dan tidak masa itu ataupun roh itu, sebenarnya saya tak boleh claim cerita ni pasal roh, sebab itu saya letakkan persoalan. Sebab di mana saya mulanya cerita ini adalah satu ruang je. Dia tidak ada ruang yang lain. Tidak ada next scene ataupun latar belakang cerita ni adalah satu. Di mana saya percaya dengan satu kataan yang buat saya suka, di mana kita di sini sementara, kita di sana itu selama-lamanya. Saya mempertikaikan ataupun bertanya, selama-lamanya itu lama mana? Jadi saya cuba membawakan satu tulisan agar setiap orang membayangkan lamanya tersendiri, ruangnya tersendiri. Cuma saya meletakkan tiada dinding itu, tiada penghujung itu, agar masing-masing punya akal fikir dan akal budi itu yang menilai di mana dinding cerita ini, di mana dinding latar belakang. Kerana watak yang bercakap dalam cerita ini, saya tak cakap di manusia ataupun roh. Saya hanya tulis sebagai entiti. Kerana saya percaya alam fikir dan alam gaib itu, saya tak tahu apa dia punya solid liquid gas tu kan. Saya tak tahu apa dia punya jisim kan. Saya mahukan jisim itu di akal kita ataupun di hati kita, tetapi kita sendiri tak boleh bayangkan. Jika cerita ini bergerak, Reda dan Rahmat itu siapa, dan akan di akhir nanti bertemu dengan siapa. Sebab Reda itu saya pilih namanya, kenapa Reda? Kerana kita perlukan sesuatu untuk dapat Reda, dan kita perlukan dan kita perlukan sesuatu untuk dapat rahmat, dan itu layer yang untuk karakter. Itu yang saya bina karakter. Nama je saya pilih ada sebabnya, kerana saya buka beberapa ini untuk meletakkan nama, dan saya jahit kedua karakter itu dengan cerita ini dibawa oleh Rahmat sebenarnya, seorang yang menunggu Tuhan ini menghukumnya ataupun menunggu bila dia mahu masuk neraka. Dia sudah bosan untuk tidak dihukum. Tetapi
di akhir cerita dia sendiri tidak tahu dia dah mati ke belum. Dan cerita itu dia sendiri mempertikaikan dia roh atau tidak. Kerana saya mahu persoalan yang tidak lengkap ataupun bahasa-bahasa yang sama menggunakan bahasa-bahasa KL ataupun bahasa-bahasa orang Gen Z pakai ini gunakan adalah untuk sesuatu yang rancu. Saya memang sengaja untuk sesuatu yang tidak konsisten ataupun tidak sempurna. Cerita ini saya mahukan tidak sempurna itu. Saya mau eksperimen dengan bagaimana tidak sempurna itu menjadi sebuah kesempurnaan. Saya itu yang saya cuba bawa. Kemudian tajuk ini sebenarnya saya pertahankan kerana dia ada nilai yang saya nak dengan akronim yang saya nak, juga kerana universiti itu macam Pak Hasan cakap, perkataan Pak Hasan awal sekali adalah sangat kasar. Saya mahu mendetik orang-orang yang sayang universiti ini untuk tidak suka pada awalnya. Tapi saya mahu dia baca, kemudian berfikir dia tidak suka sebab mengkritik ataupun dia tidak suka sebab betul. Saya mahukan perbahasan itu dipanjangkan oleh mereka. Jika mereka tak suka, dia kena jawab lah kan, dengan mungkin novel yang mereka mahu. Jadi kulit dia macam poster filem. So buku pun macam filem jugalah ya. Dia ada dia. One Eye. So One Eye kita kaitkan dengan Dajjal. Tetapi di sini kita tengok konteks dia lain, ya, iaitu the all seeing. Maknanya ada yang melihat, walaupun orang lain tak melihat. Jadi tadi Mahfuz cakap bahawa persoalan yang bangkit itu adalah apa sudah jadi dengan Malaysia. Saya teringat dialog yang sama dalam filem Mamat Khalid di mana rockers menyanyi, dan maka itu menjadi kritikan Mamat Khalid terhadap apa yang sedang berlaku di Malaysia. Jadi umum sudah tahu sejak 20 tahun kebelakangan ini kita lihat kekucar-kaciran senario politik Malaysia kan ya, dengan orang yang dituduh dengan kegiatan korupsi dan sebagainya, tapi masih memegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri, dan maka memang benarlah boleh ditanya soalan itu, apa sudah jadi dengan Malaysia. Jadi kalau baca novel ini anda akan faham. Okay? Jadi kita ni dah hampir dah dekat pukul 7. Kita boleh minta Tanya jawab juga ya. Saya pun asyik tengok dengan soalan. jiran barang. Tapi pasal apa ni, dia orang tak baca buku lagi, jadi dia orang tak berapa tahu. Tapi kalau nak tanya selain daripada itu ataupun ada. Oke, silakan Bang Sunli. Perkenalkan nama Bang ya. Saya Sunli. Saya nak tanya sedikit lah. Mungkin film sama ini ya. Ya. Saya pribadi mungkin tak banyak tonton ya. Tapi ya dari sedikit itu mungkin salah yang baru-baru yang Mat Kirau itu. Ya karena saya tertarik. Sudah. Karena saya tertarik tengok karena saya mau melihat bagaimana para sineas Malaysia melihat kolonial era mereka, menafsir ulang kolonial era mereka. Kalau untuk sastra, saya berteman baik dengan Syed Muhammad Jakir, Muhammad Jakir, sastrawan Malaysia. Ya, saya berteman dengan beliau. Sastrawan. Ya. Oh, SM Zakir. SM Jakir. Ya, saya membaca cerpen-cerpen Jakir, tapi novelnya tidak pernah. Lalu kemudian siapa yang menuliskan bahasa Inggris itu, bukunya pernah diterjemahkan di Indonesia dari bahasa Inggris. Ruslan Iin, siapa namanya? Karim Ruslan. Ya. Kem Raslan. Karim Raslan. Ya, Karim Raslan ya, Raslan.
eh, saya ingin tahu dari hantaran Pak Hasan tadi menyebut bahwa ada terjadi gap-gap dalam industri film Malaysia karena ya mungkin ada persoalan etnis, politik etnis di situ di Malaysia, bagaimana orang Melayu bikin film sendiri, orang Chinese bikin film sendiri, kemudian orang India bikin film sendiri, dan itu menurut Pak Hasan saya sedikit anggap orang koreksi kalau saya salah, bahwa itu menimbulkan satu perkara tersendiri untuk mungkin pencapaian estetis atau untuk industri mungkin di masalah market di Malaysia. Saya melihat justru itu bagi saya lihat bukannya justru itu punya potensi untuk menciptakan justru kekayaan lebih kaya dari masing-masing budaya sehingga bisa menghasilkan katakanlah karya-karya itu bagaimana kemudian bicara di pabrik di khalayak sesuai dengan konteks budaya masing-masing yang mereka hasilkan, mereka pikirkan. Tetapi yang jadi kendala tampaknya adalah bagaimana kemudian khalayak masing-masing kemudian tergap sehingga tidak mau menengok ke produksi dari pihak yang berbeda, Kalau saya bayangkan gap itu bisa hilang, bagaimana orang Melayu menikmati film Chinese, bagaimana orang Chinese menikmati film Melayu, dan kemudian bisa terjadi kolaborasi antara ya semua, kemudian membuat film bersama-sama itu luar biasa, potensi luar biasa. Itu justru di Indonesia kemudian itu tidak terjadi. Indonesia dengan kacamata Jakarta dan selalu kemudian menyamaratakan semuanya, menyeragamkan, dan itu kemudian itu berefek pada kemudian dari pencapaian estetik film Indonesia. Bagaimana orang daerah bikin film kemudian mengacu ke Jakarta dan segala macam, dan kalau mau bicara etnis, film-film Indonesia bicara tentang Cina itu buruk sekali. Hampir nggak ada, paling cuma yang kemarin sempat saya ulas, The Photograph paling lumayan karena itu sutradaranya orang Indonesia yang memang besar di Singapura, dan pemainnya juga pemain aktor Tionghoa Singapura atau Chinese Singapura. Kemudian mungkin dari situ pengalaman di luar negeri itu mungkin membuat beliau lebih mendalami ya dari aspek yang lebih luas tentang ke China, kecinaan. Lalu kemudian kita ini kan dekat sekali ya, Indonesia Malaysia. Kalau dari Aceh, dari Riau itu tinggal nyebrang ke Malaysia, ya kan. Nah, dari tempat saya juga cukup dekat, saya orang Bangka. Tapi nyaris sekali kita tidak saling membaca atau saling menonton. Orang Indonesia mungkin lebih akrab dengan karya-karya dari sastra Inggris, sastra Spanyol, meskipun itu terjemahan kebanyakan. Saya tidak tahu kalau Malaysia, pembaca Malaysia bagaimana familiar dengan bacaan-bacaan dari global bahasa Inggris, dan Malaysia bekas koloni Inggris, tentu akses kemampuan berbahasa Inggris saya lihat lebih bagus daripada orang Indonesia. Nah, lalu kemudian ya itu karena saya mau menonton film Malaysia, saya mau membaca buku Malaysia, sulit sekali. Lebih mudah mengakses buku-buku bahasa Inggris. Iya, itu masih bisa ada di toko online, masih kita bisa. Toko online masih bisa beli meskipun harga lebih mahal, jauh lebih mahal. Ya itu saya berpikir dalam kerangka industri pasar saja bisa. Kita singkirkan dulu masalah estetis dan masalah kritik, bagaimana kemudian kita bisa membangun dengan sebagai tetangga, bisa membangun satu market untuk sama-sama belajar, sama-sama membaca, sama-sama menonton.
saya lihat musik ya, maaf ya, musik Malaysia cukup ini ya, cukup pada era tertentu cukup terkenal di Indonesia. Saya juga mengalami yang saya SMA dah. Dari zaman Isabella lah mungkin dah, lebih kemudian Krimis mengundang dan segala macam. Itu kan ya karena pada fase itu radio juga berperan ya di Indonesia. Kemudian kaset itu cukup populer, tapi film dan buku tidak, sangat susah. Nah, lalu satu hal lagi yang terakhir mungkin Pak Hasan tadi bicara tentang bagaimana film Malaysia ada Islamic movie dan segala macam. Saya tahu tidak salah tangkap. Bagaimana kemudian para sutradara, sineas, pelaku film di Malaysia kemudian melihat fenomena global Hollywood, ada Bollywood India, ada film-film Hong Kong. Apa kemudian mereka tidak katakanlah saling belajar dari itu, atau paling tidak terpengaruh dari itu? Bagaimana SPD atau pemikiran-pemikiran yang ditawarkan para sutradara di Amerika, di Eropa, ada film Iran filmnya bagus-bagus. Bagaimana art movie mereka berjalan dengan sangat cukup itu ya, cukup mencengangkan, cukup amazing ya. Tapi bagaimana orang Malaysia kemudian ini terlepas dari audiens, kemudian para sutradara atau para pelaku film kemudian memandang global, kemudian melakukan sesuatu untuk industri film Malaysia itu sendiri. Saya pikir itu ya, terlalu panjang, nanti melebar ke sastra lebih panjang lagi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu satu pandangan. Tapi dalam konteks apa yang dikatakan tadi itu, saya teringat apa yang disebut oleh seorang sutradara dari Portugal yang meninggal umur dia 107 tahun. Dia bertanya, apakah satu senjata yang kita boleh ada untuk melawan hegemoni Hollywood? Jadi tak ada seorang yang boleh jawab. Akhirnya dia kata, itu budaya anda tersendiri. Di situ duduk kekuatannya. Jadi macam di Jogja kan, kita lihat sangat aspek budaya tu, budaya tempatannya yang dia pentingkan. Yang kita lihat juga dalam beberapa filem, bukan semua ya, beberapa filem, di mana aspek budaya tu. Budaya ni bila kita sebut, bukanlah tari menari, tapi cara kita makan, cara kita berdiskusi, berdebat dan sebagainya, bahasa yang digunakan, semua tu. Jadi kami dah banyak bercakap tentang perkara ini di Malaysia. Saya sendiri pun cuba utarakan bahawa apabila ada pelancaran sesuatu filem yang dibuat oleh orang Melayu, tapi yang golongan Cina pun datang, India pun datang. Dan begitu juga kalau pelancaran filem yang dibuat oleh orang India, yang lain pun datang. Tapi ini tidak berlaku. Dan ini bergantung kepada ahli politik yang perlu menggunakan kuasa politik. Misalnya, FINA satu badan yang bagi dana untuk buat filem. Tapi saya boleh katakan bahawa ada satu perubahan sedang berlaku. Di mana ada sutradara-sutradara tertentu yang memasukkan pelbagai bangsa di dalam cerita filem dia. Dan bukan hanya dimasukkan, tapi dia mesh dalam dia punya story. Ada juga sutradara Cina buat filem Melayu. Ada sutradara India buat filem Melayu. Dan ada sutradara Melayu buat filem India dan filem Cina. Jadi nak katakan across the board, tak boleh. Perubahan ni akan makan masa. Tapi dia perlu konsisten. Dan dalam undang-undang psikologi ya, dia disebut what is reinforced tends to be remembered. Maknanya kalau diulang, maka dia akan jadi satu order di mana yang boleh dibawa. Tapi ini pun tak berlaku. Macam mana nak berlaku? Ini adalah zaman pasca moden yang chaotic. Postmodern world ni memang chaotic. Jadi tak boleh nak buat apa. Dan saya selalu pegang pada apa? Nombor satu, kita change ourselves.
That's where the actual change begins. Pandangan Mahfuz? Aku sudah pegang betul. Saya sebenarnya sepakat dengan Surli ya, bahwa Surli mewakili apa yang saya rasakan sebenarnya. Tadi saya buka dengan perasaan bersalah bahwa ya kita bukan hanya tetangga. Kalau saya personal, bahkan saya punya keterlibatan emosional dengan Malaysia yang sangat dekat. Tapi ya gitu, yang sampai ke rumah hanya Milo gitu. Itu kau tahu itu yang sedikit membuat kita gemuk lah ya, gitu ya, sampai hari ini. Bahwa Milo Malaysia lebih enak dari Milo Indonesia, itu fakta ya. Tapi hanya sampai di sana aja gitu. Kita punya gap yang sangat luar biasa dalam itu. Jadi tidak ada pertukaran budaya. Jadi dulu itu di TVRI atau RRI ketika masa itu ya 80-90 ada yang namanya pertukaran muhibah. Jadi misalnya ada satu acara yang dimana RRI Indonesia merilai radio TV Malaysia atau TV dari Brunei Darussalam, ya pokoknya kayak serumpun gitu. Tapi saya tidak tahu apakah kemudian itu berlanjut atau tidak sampai hari ini. Sepertinya tidak gitu. Dan juga bagaimanapun kemudian satu-satunya yang akhirnya berjalan adalah pasar bebas, dan pasar bebas biasanya yang berlaku adalah budaya pop gitu. Jadi saya kadang merasa aneh bahwa band-band yang di Indonesia tidak dikenal, band Indonesia ya, yang tidak dikenal ternyata di Malaysia cukup dinikmati gitu, diminati. Ada yang berapa kali saya cakap sama teman Malaysia, dan kan ya yang paling nyambung itu musik kan gitu. Ya mereka tahu bahwa yang paling standar ya Sheila on Seven, Noah. Tapi mereka juga misalnya sangat menganggap penting Dadali, Hijau Daun, sesuatu yang di sini sudah ya kayak one hit wonder aja. Tapi di sana lebih panjang gitu. Sebagaimana saya rasa bahwa misalnya rock kapak ya istilahnya kalau di Malaysia, atau yang rock leleh itu lebih panjang juga umurnya di Indonesia gitu. Kalau teman-teman di Malaysia ingin tahu betapa dia lebih panjang, bisa cek novel saya gitu. Saya mencoba mengabadikan kenangan seorang bocah terhadap budaya masa yang dia cerap dan kemudian tumbuh bersamanya, dan salah satunya adalah budaya Malaysia gitu. Tapi ya hanya sampai di situ saja gitu. Kita tidak meningkat itu. Saya rasa saya bertemu ada di level misalnya kayak penyair atau penulis Malaysia datang ke Jogja atau ke Jakarta atau sebaliknya gitu. Tapi dia tidak sampai kemudian menjadi relasi yang lebih termaterialkan gitu, yang lebih tampak dibanding sekadar ya persahabatan seperti yang disebut oleh Surli tadi gitu. Ini barangkali mungkin sudah dikeluhkan banyak orang. Mungkin karena itu beberapa orang di Jakarta masih menseriusi Mastera itu. Saya rasa ini, saya tidak pernah diundang dan tidak pernah masuk dalam radar Mastera, tapi saya pikir ya, tapi bagi saya itu lebih baik ada dan bermasalah daripada sama sekali tidak ada gitu. Gitu. Saya tidak tahu apakah Pak Hasan tahu tentang Mastera. Sastra Asia Tenggara. Gitu. Itu namanya luar biasa besar, tapi ya kayaknya hanya mencakup sangat sedikit orang. Cuman ya gitu, saya sudah mendengar Majelis Sastra Asia Tenggara ini sudah lama, tapi ya dampaknya juga sangat kecil. Itu yang ini. Beberapa orang barangkali mungkin sudah mengupayakannya, tapi lagi-lagi mungkin pasar gitu. Misalnya Faisal Tehrani sudah menerbitkan 2 atau 3 novel saya rasa, tapi juga dia tidak cukup punya dampak gitu.
Barangkali mungkin film-film ya Netflix ya sekarang bisa menjembatani gitu. Syukurlah ada Netflix seperti Pak Hasan tadi, bahwa kita bisa nonton film 3 atau 4 dalam meskipun untuk anak Jogja itu dulu saya biasa standar 5 atau 6 dalam sehari, karena kita sewa kepingan yang bajakan itu cetak rompak dan itu dulu untuk harga mahasiswa lumayan besar, jadi kita sewa apapun film itu kita tonton sampai habis. Tahu tidak tahu, ngerti atau tidak ngerti, kita tonton. Jadi ya itu lebih ini lagi lah. Jangan kita bicarakan di forum resmi. Jogja adalah tempat surganya cetak rompak. Saya mau sautin soal film ya. Saya sangat tertarik dengan itu karena saya sebenarnya menginginkan semacam karakter regional dari film Indonesia juga. Jadi tidak semua dibikin di Jakarta, tidak semua dibuat di Jakarta. Sampai hari ini folder di komputer saya tentang film Indonesia saya sebut sebagai film Jakarta. Karena menurut saya sangat Jakarta. Bahkan ketika dia mencoba merepresentasi kelompok lain di Indonesia, ya selalu menyisakan problem itu. Bahkan misalnya seperti Marlina yang dipuji sangat bagus oleh Pak Hasan gitu, dia menyisakan problem di tempat di mana Marlina mengambil setting gitu di Nusa Tenggara Timur gitu, karena tatapan Jakarta itu Jakarta Gaze itu kira-kira, kalau ada Mel Gaze ada Jakarta Gaze gitu. Makanya kemudian saya sangat menyukai upaya-upaya kecil, kadang konyol, tapi itu berarti ketika kita menemukan ada semacam desentralisasi gitu. Jadi orang membicarakan dengan sangat antusias turah ya, misalnya dari daerah Ngapak, Jawa Tengah itu, dan betapa film yang sangat kental lokalnya dimainkan oleh orang lokal, disutradarai oleh orang lokal, dia sebenarnya membunyikan sesuatu yang global gitu. Dan itulah sebenarnya film gitu, memang dalam arti tertentu ya kita mengenal orang lain, budaya orang lain, gambaran tentang orang lain ya seperti itu. Dia tidak di ya kayak gitu, bahwa dia tidak diwakili oleh orang yang tidak kita tunjuk, lebih kayak dia punya akses saja terus kemudian dia bikin film di mana-mana kayak gitu. Atau misalnya dengan sedikit catatan mungkin saya selalu menyempatkan atau mengintip gitu bagaimana Bayuskak yang ya tidak terlalu serius, tidak seserius Turah, tapi dia mencoba menasionalkan khazanah Jawa Timur gitu. Lawakan-lawakannya, isu-isunya, dan jelas bahwa bagaimanapun daya ungkap, teknik narasi, bahkan juga humor itu tidak bisa direplikasi oleh orang Jakarta. Bagaimana orang Jawa Timur ingin melucu gitu. Jadi saya rasa juga sangat bagus ada upaya dari Makassar gitu. Ketika film lokal mereka menjadi sangat penting untuk mereka sendiri gitu. Jadi mereka pada akhirnya menonton untuk diri mereka sendiri gitu. Mereka sudah ngitung bahwa katakanlah kalau mereka bikin film berbahasa Bugis atau berbahasa Makassar, maka mereka satu bisa ditonton oleh seluruh orang Sulawesi atau orang Sulawesi di luar pulau gitu. Dan itu sudah cukup banyak. Sebenarnya cara berhitung seperti itulah yang dipakai di India gitu. Dan itu kenapa film-film regional di India hidup gitu. Saya belum lama menulis tentang film Malayalam gitu. Dan mereka hanya berhitung tentang 35 juta penonton. Di mana itu adalah jumlah keseluruhan orang Malayalam bicara Malayalam, hanya segitu.
Tapi itu adalah jumlah yang sangat besar untuk bioskop. Untuk kita yang lihat 250.000 aja, lumayan ya gitu. Gila, orang 250 juta yang nonton 250.000. Ini jangan sebut buku ya, 250. Kalau film 250.000 lumayan gitu. Kalau buku 250, oke lah itu. Jadi kalau bicara buku lebih ini lagi ya. Itu yang bikin misalnya semua film yang bersifat kedaerahan itu hidup gitu. Atau mungkin lebih cocok disebut regional gitu. Saya membayangkan betapa misalnya sebuah studio yang didirikan di Bandung yang dikerjakan oleh orang-orang Bandung untuk menciptakan film berbahasa Sunda yang ditonton oleh berapa? 35 juta orang Sunda. Itu alangkah besarnya pasar itu kalau sebenarnya bisa diaktualkan. Barangkali mungkin memang problem kita ya distribusi gitu. Kita kehilangan pasar yang luar biasa besar ketika jaringan 21 Probo Sutejo itu masih ngantungi Orde Baru itu mengangkangi distribusi film nasional kita dan hanya menyediakannya di kota besar, di mal-mal. Sementara seluruh bioskop di kota-kota kecil di Indonesia mati. Sementara bioskop-bioskop itulah justru yang dulu kemudian membuat orang-orang di kota kecil, di desa itu kemudian mendapat filmnya gitu. Apakah itu sinema atau film atau wayang itu tidak peduli gitu. Tapi bahwa orang-orang di desa mendapat tontonannya gitu. Kalau dulu orang di tempat saya misalnya orang harus berjalan 25 km untuk sampai ke kota kabupaten di mana dia menonton film India atau film kungfu gitu. Dan itulah sinema gitu. Dan itu yang terjadi di Tamil di banyak tempat di India dengan bahasa lokal mereka. Barangkali mungkin ada upaya juga seperti Pak Hasan tadi bilang bahwa itu butuh masa, gitu. Butuh konsistensi, butuh mengulang-ulang, butuh gagal juga gitu. Tapi saya rasa saya selalu membayangkan misalnya ya, meskipun saya tidak dibesarkan oleh bioskop karena jauh gitu ya. Saya dibesarkan oleh layar tancap gitu dan tentu saja saya tidak bisa memilih tadi Pak. Apakah itu wayang, apakah itu film atau sinema. Semua yang gambar bergerak saya sikat gitu. Dari yang paling lucu sampai kira-kira saya ingat saya menonton film-film paling jelek berlagu dangdut sampai kemudian Jutnya Adit ya ada di layar tancap gitu. Layar yang kita bebas. Dan itu yang sekarang tidak ada gitu. Saya dengar Raffi Ahmad bikin jejaring bioskop kecil. Saya nggak peduli apakah dia korupsi atau tidak sih. Saya ingin kalau bisa lebih banyak nggak apa-apa gitu di seluruh kecamatan gitu, nggak apa-apa sudah. Atau sudah korupsi di mana-mana, kita tidak bisa menghindarinya. Gitu ya. Makasih. Silakan Awis. Oke, Jess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali karena bisa mengikuti diskusi ini hujan-hujan. Terima kasih untuk Pak Hasan, Mas Hafiz, sama Mas Iwan. Membanggakan sekali karena saya merasa banyak ilmu yang masuk baru gitu di kepala saya gitu. Saya tadi sempat membuka sedikit bukunya Mas Hafiz. Ternyata kamu puitik sekali. Oke. Aku tuh selalu percaya bahwa jika ada penulis yang dia memakai bahasa cinta
dalam tanda kutip bahasa cinta dalam tanda kutip, maka dia tuh sense of belongingnya tuh konsisten gitu. Nah, pertanyaanku adalah, kita ini kan selalu berada di persimpangan ya. Sastra ini kan selalu di persimpangan gitu, mau ke kanan atau ke kiri. Terus cara kita memilih kata pun kita selalu antara memakai eufemisme atau kita mau memakai metafor, kita selalu menyimpang gitu. Nah, aku membahasakannya heretik gitu. Nah, gimana sih caramu mentekstualkan itu di novelmu gitu? Atau apa yang kamu lihat di luar untuk memimesiskan sesuatu yang akhirnya itu kamu tulis gitu? Karena ya dong, harus dijelasin dong. Terima kasih. Oke, terima kasih ya soalnya. Jadi untuk saya hal itu kan saya menulis di mana saya mau menggunakan perlambangan atau simbolik itu ataupun semiotik itu ketika hal itu harus difahami oleh orang-orang yang intelektual aja. Soalnya jika hal itu diambil dari scene itu ataupun perenggan itu, enggak apa-apa, oke aja. Tapi di saat aku mau orang kebanyakan memang faham fizikalnya ataupun adegannya bagaimana, aku akan secara zahirnya, hakikatnya, bukan majasnya ataupun bahasa mudanya, bukan bahasa berlapiknya. Aku akan terus terang apa sih buat si Gigolo ini contohnya, dia di atas tikar sejadahnya, dia tidak mau bangun kerana jika dia bangun di sebelahnya itu masih ada orang tua yang dilayan kan. Jadi dia tahu jika habis dia doa solatnya itu dia akan berdosa semula. Jadi dia tidak mahu habis, tapi dia terpaksa kan. Jadi aku menulis secara detail apa yang wanita itu sedang lakukan dan bakal lakukan. Itu akan aku tulis detail kerana aku mahukan penonton yang tidak faham bahasa tasawuf itu dapat layer yang ketakutan itu. Tetapi aku, orang-orang yang faham bahasa-bahasa dalam itu, dia tahu yang tentang bagaimana kedudukan yang aku tulis sejadah itu, bagaimana kedudukan perempuan itu. Tapi contohnya di sisi lain, aku ada tulis tentang contohnya apa ya, simbol-simbol yang seiring dengan lelaki bagaimana, wanita bagaimana. Jadi itu aku akan ringan aja bahasanya kerana itu tidak difahami oleh sesiapa juga okey. Tetapi yang tadi itu, yang hal-hal yang penting perlu difahami, akan aku jelaskan. Ya, itu kan bagaimana bahasa-bahasa cintanya itu begitu kan. Ada hal yang kita perlu terus terang, ada hal yang kamu perlu tahu sendiri kan. Umur Hafiz berapa sekarang? 31. Wah, 31. Anda ada satu perjalanan yang sangat jauh. Tapi first step already taken. Dan step ni adalah satu langkah yang sangat besar ya. Kalau dilihat daripada apa yang sudah ditulis. Jadi kita menunggu novel yang berikutnya. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada, minta maaf kalau bahasa kami, bahasa Malaysia ni ada sukar untuk dipaham, ada kesilapan dan sebagainya. Mohon maaf. Terima kasih kepada Mahfuz dan juga Hafiz. Jadi terima kasih balik bahasa, terima kasih Hafiz. Jadi bukunya sudah sedia ada, diterbitkan oleh orang Indonesia.
bukan diterbitkan di Malaysia ya. So harap kita dapat macam apa yang disebut tadi itu, ada satu coming together kan, melalui sastra. Okey, dengan itu saya serahkan kembali kepada chairperson kita. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hasan, Bang Hafid, dan Cak Mahfud. Terima kasih teman-teman atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir ke JBS. Hujan-hujan pula ya, dingin begitu, tapi alhamdulillah teman-teman masih banyak bertahan begitu. Dan buku ini bisa didapatkan dengan harga Rp100.000, oke, dengan berbahasa KL ya. Saya juga belum terbiasa begitu dengan bahasa Melayu kembali gitu, karena memang banyak tulisan-tulisan Indonesia yang semuanya berbahasa Indonesia. Bahkan Bang Faisal Tahrani juga ya menerjemahkan buku Koro itu dalam bahasa Indonesia begitu. Sirka. Jadi kalau tidak salah sudah diterbitkan Penguin kalau tidak salah bukunya Bang Faisal Tahrani itu. Baik, begitu teman-teman. Terima kasih. Saya Bayu mengucapkan ya terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila ada salah kata, sikap, dan tingkah laku saya yang mungkin tidak tepat begitu. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu kan Bang? Oke, yang bertahan dulu. Oh iya, dengan teman-teman